Senang sekali bisa berjumpa lagi di video pembelajaran kali ini. Pada hari ini, kita akan berpetualangan seru untuk berkenalan dengan energi. Sebelum kita berpetualangan pada pagi hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa cukup. Nah, agar kita semakin semangat dan semakin cinta tanah air, marilah kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila bersama-sama. Misi kita hari ini adalah yang pertama, memahami apa itu energi, yang kedua, mengenali sumber-sumbernya, dan yang ketiga yaitu memahami energi yang ada di sekitar kita. Sudah siapkah kalian berpetualangan pada hari ini? Simak video berikut ini sampai selesai. Nah, adik-adik tahu nggak apa itu energi? Seperti yang ditulis di sini, energi adalah tenaga untuk melakukan suatu pekerjaan atau suatu aktivitas untuk membuat sesuatu itu berpindah tempat atau bergerak. Jadi, kalau misalnya kalian jalan, kalian bisa menonton televisi, kalian dapat melihat lampu menyala, itu disebabkan karena adanya energi. Ternyata energi banyak jenisnya loh. Yang sering kita temui dan yang sering kita jumpai ada 4. Yang pertama ada energi gerak, yang kedua energi bunyi, yang ketiga energi panas, dan yang keempat energi cahaya. Energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena adanya pergerakan atau perpindahan posisi. Contohnya yang pertama ada kipas angin, yang kedua ada blender, dan yang ketiga ada kincir angin. Baik, selanjutnya energi bunyi. Energi bunyi yaitu energi yang dihasilkan dari getaran suatu benda dan merambat melalui media perantara seperti zat padat, zat cair maupun dari gas, sehingga bisa kita dengar melalui telinga kita sendiri. Contohnya, yang pertama ada bel sekolah, yang kedua ada radio, dan yang ketiga ada gitar. Selanjutnya energi panas. Energi yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke yang bersuhu rendah, atau energi yang memiliki hubungan dengan suhu.
Contohnya, ada matahari, yang kedua ada api, dan yang ketiga ada oven. Baik, yang terakhir ada energi cahaya. Energi cahaya yaitu energi yang dihasilkan dari sumber cahaya dan merambat dalam bentuk gelombang elektromagnetik sehingga dapat kita lihat dengan mata kita sendiri. Contohnya, ada lampu senter, dan televisi. Baik, selanjutnya kita masuk ke misi kita yang kedua, yaitu energi dan sumber-sumbernya. Yang pertama ada matahari sebagai sumber utama. Kenapa sih kok dikatakan sebagai sumber utama? Nah, betul sekali, matahari dikatakan sebagai sumber utama karena yang pertama, matahari dapat memberi kita panas yang berfungsi untuk kita menjemur baju atau saat kita menghangatkan tubuh. Yang kedua, memberi kita cahaya untuk kita melihat di alam. Ketika tidak ada matahari, semuanya akan gelap gulita dan tidak akan terlihat. Yang ketiga, sangat penting bagi tumbuhan, dapat membantu proses fotosintesis atau memasak makanan di dalam tumbuhan. Dan yang terakhir, dapat diubah menjadi listrik, biasanya disebut panel surya. Baik, selanjutnya ada angin dan air merupakan energi yang tidak akan pernah habis. Angin dan air dapat disebut energi yang terbarukan karena energi tersebut tidak akan pernah habis atau tersedia terus di alam. Yang kedua ada angin, menggerakkan kincir untuk menghasilkan listrik di PLTB atau menggerakkan perahu layar. Dan yang ketiga ada air atau aliran air baik dari sungai, bendungan atau dari waduk atau dari sumber air yang lainnya dapat menggerakkan turbin untuk menghasilkan listrik di PLTA. Baik, selanjutnya ada listrik dan bahan bakar. Yang pertama listrik. Listrik merupakan energi yang paling sering kita gunakan. Listrik biasanya berasal dari pabrik pembangkit, biasanya dari batu bara, dari gas ataupun dari sumber lainnya. Selanjutnya yang kedua yaitu bahan bakar fosil seperti bensin, gas, minyak bumi, aftur, dan lain-lainnya. Yang ketiga, biasanya digunakan untuk menjalankan suatu kendaraan atau untuk menyalakan kompor. Dari kompor tersebut bisa berubah menjadi energi panas. Nah, mari kita hemat energi dengan cara yang pertama, matikan lampu jika tidak ada orang. Yang kedua, cabut kabel alat elektronik ketika sudah selesai dipakai. Yang ketiga, gunakan air seperlunya saat mandi ataupun saat mencuci. Yang keempat, kurangi menggunakan kendaraan bermotor. Selanjutnya, makanan merupakan bahan bakar bagi tubuh kita. Kenapa dikatakan sebagai bahan bakar bagi tubuh kita? Karena dengan makanan kita dapat yang pertama berpikir saat kita belajar di sekolah. Yang kedua, kita dapat bergerak, bermain, ataupun berolahraga serta melakukan aktivitas yang lainnya. Yang ketiga, kita dapat bertumbuh menjadi besar dan kuat. Piring sehat, energi kuat. Piring yang sehat merupakan piring yang memiliki 3 komponen. Yang pertama ada karbohidrat, biasanya berasal dari nasi ataupun dari roti, dapat membuat energi kita menjadi cepat. Yang kedua ada protein, baik berupa dari protein hewani maupun protein nabati, yang berfungsi untuk membangun otot kita. Yang ketiga ada vitamin, baik dari buah maupun dari sayur, itu dapat menjaga tubuh kita dari penyakit. Baik, selanjutnya mari kita bekerja sama untuk mendukung transisi ke energi terbarukan dengan bertindak sekarang. Baik, terima kasih atas antusias kalian untuk menyimak materi dari saya dan menonton video pembelajaran hari ini hingga selesai. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata baik dalam penyampaian materi maupun dari penampilan materi. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.